kalau presiden sendiri kayak Iya, kemarin nih, iya. ini untuk menanggapi kritik yang dilontarkan, Iya. ada yang menarik waktu di Gorontalo, Iya. Presiden Prabowo bilang, emang gue pikirin. Nah itu apakah itu memang gaya komunikasinya Iya. presiden atau apa Iya. sih sebetulnya yang mau disampaikan oleh presiden? Yang gini, pertama tentu kita harus melihat pidato secara utuh ya, jangan sampai dilihat sepotong-sepotong ya, apalagi zaman sekarang ini zaman clipper, zaman media sosial, bikin jadi 30 detik ya, kemudian 1 menit dan seterusnya. Kalau bicara konteks, hemat saya, presiden kan begini, presiden ini melihat bahwa terjadi kesenjangan ekonomi yang luar biasa di Indonesia pada hari ini. Dan kesenjangan ekonomi itu kelihatan misalnya nih saya cerita dikit. Dari pertumbuhan PDB kita tiap tahun itu 5%. Tetapi kenapa kelas menengah kita justru turun? Sekitar 4-5% lah. Itu belasan juta kalau saya nggak salah, 13 juta kalau tidak salah. Kemudian kelas miskin hampir miskin atau near poor itu kan harusnya kalau pertumbuhan ekonominya naik, mereka turun, tapi mereka malah naik juga. Gitu. Jadi ada sesuatu yang salah di sana. Nah, begitu diteliti lebih jauh, ternyata di dalamnya itu ada elit-elit yang mendominasi ekonomi Indonesia. Nah, yang lebih kacaunya lagi, mereka mendominasi pendapatan ini dengan cara-cara yang bermasalah. Ya, yang pertama nih, misalnya, ternyata mereka mengelola kebun sawitnya keluar dari izin, alias kebun sawit ilegal. Kemudian juga ada tambang-tambang ilegal. Nah, setelah mereka memproduksi dengan cara yang ilegal, ternyata ketika mereka menjual, caranya juga ilegal, yang namanya under invoicing atau transfer pricing. Under invoicing itu mereka menjual dari Indonesia misalnya ke negara X gitu ya, ya dilaporkan 1.000, padahal mereka sebetulnya menjualnya 3.000. Volumenya juga mungkin misalnya 100 juta ton, tetapi kemudian dilaporkan cuma 50 juta ton misalnya. Nah, kemudian transfer pricing. Dengan transfer pricing ini mereka menjual dari negara kita kepada negara B misalnya. Habis itu dari negara B dijual lagi ke negara C dengan harga yang berlipat-lipat. Sehingga pemasukan pajak buat masyarakat Indonesia itu menjadi berkurang. Nah, sudah dihitung oleh presiden itu sekitar 15.000 dalam 30 tahun. Sehingga memang sebetulnya ya kesenjangan ini menjadi luar biasa, dan teori trickle down effect itu tidak berlaku gitu loh. Makanya negara harus membantu masyarakat kita dengan cara apa? Kan kemarin bicara konteksnya itu kan konteksnya petani dan nelayan kan. Petani itu dibantu dengan irigasi, dengan pompanisasi supaya padi bisa tumbuh. Kemudian dibantu dengan pupuk. Distribusinya aturannya disederhanakan, harganya diturunkan 20%. Kemudian harga pokok pembelian gabah dinaikkan 6.500 supaya pendapatan petani meningkat. Kemudian nelayan itu dibuatkan program kampung nelayan, ada kapal, ada bantuan kapal, ada bantuan cold storage, ada bantuan pabrik es, yang intinya bisa meningkatkan pendapatan dari para petani dan nelayan.